warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Eka. Bagaimana kabarnya Bu Iis? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat Ibu. Gimana juga kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu Iis. Oh iya, Bu Iis, kemarin Ibu chat saya katanya ada yang mau diomongin atau mau diceritakan. Silakan Bu Iis mau bercerita apa? Semoga saya bisa membantu. Ya, begini Bu, saya nih kan mempunyai murid nih Bu ya di kelas nih. Murid ini tuh belum terlalu bisa Bu mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi anak tersebut ini tuh suka usil Bu, suka jahil, suka menggoda teman. Sampai terkadang temannya tuh menangis gara-gara digodanya. Dan pada saat saya memberikan pembelajaran, dia juga suka cari-cari perhatian gitu Bu. Jadi tuh nggak fokus gitu tuh, kejar sana kejar sini, lari sana lari sini, dianya kan. Jadi tuh begitu sudah saya berikan tugas, dianya juga masih kayak menggoda temannya Bu. Tidak hanya satu temannya itu, tapi tuh si A, si B, dan si C. Jadi tuh perhatian dari teman-temannya ini pun teralihkan. Jadi tuh pembelajaran ini jadi kurang kondusif dan jadi tidak tuntas Bu. Begitu Bu. Oh, begitu ya Bu Iis. Jadi setelah saya mendengar cerita Bu Iis, yang saya tangkap nih dari cerita Bu Iis mempunyai permasalahan, punya murid yang belum bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Karena anak ini yang tadi Ibu sebutkan, salah satunya usil, suka menggoda, membuat temannya menangis, dan mencari-cari perhatian saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Sehingga pembelajaran Bu Iis di kelas tidak kondusif ya, Bu Is ya. Ya Bu, betul sekali Bu. Nah, Bu Is, kira-kira dari percakapan kita, Bu Is, sebenarnya mempunyai harapan apa nih, Bu Is? Begini Bu, yang saya harapkan nih dari percakapan kita ini, saya nih bisa menemukan solusi untuk dapat membimbing dan menuntun anak tersebut untuk menjadi anak yang berperilaku baik Bu, anak yang bisa saling menghargai, menyayangi, sopan santun, dan juga lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran. Baik, jadi yang ingin Bu Is harapkan dalam percakapan ini, Ibu ingin mendapatkan solusi bagaimana cara Bu Is, langkah-langkah Bu Is untuk dapat menjadikan anak ini menjadi anak yang lebih baik, terus saling menyayangi, menghargai temannya, menolong, sopan santun, sehingga pembelajaran di kelas menjadi kondusif ya Bu Is. Ya, betul Ibu Eka. Menurut Ibu, kira-kira indikator baik itu seperti apa ya Bu, menurut Bu Iis? Indikator perilaku baik nih menurut saya Bu Eka ya, karena saya ini kan memegang kelompok TK ya Bu ya, dengan fase pondasi. Jadi menurut saya indikator dari perilaku baik itu anak itu yang saling menyayangi, saling menghargai, tolong menolong, dan bisa diajak kerjasama, sopan santun, dan mempunyai rasa empati. Begitu Bu. Oke, baik Bu Iis. Kita memang sebagai guru itu mengharapkan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Itu saya setuju. Karena anak tersebut bisa menjadi anak yang baik. Lalu yang ingin saya tanyakan nih, kira-kira indikator baik itu menurut Bu Iis seperti apa? Ya, indikator baiknya tadi itu seperti tadi menyayangi, menghargai, bisa diajak kerjasama, sopan santun, dan rasa empati tadi, Ibu. Oh iya ya Bu, jadi indikator anak baik seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi ya Bu. Oke Ya, Bu Bu. Iis, kira-kira untuk mencapai harapan atau keinginan yang Bu Iis harapkan nih sampai tadi kira-kira apa yang Bu Iis rencanakan supaya hal Nah, tersebut bisa tercapai Bu? yang saya harapkan tuh di sini ada dua ya Bu ya. Pertama kan saya ingin membiasakan supaya konsisten dalam
membiasakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati atau yakini bersama dengan murid di kelas. Jadi dengan membiasakan keyakinan kelas ini, anak tersebut dapat membiasakan hal yang baik. Setelah itu, dari kesepakatan yang udah kita yakini di kelas itu, kita yang meliputi seperti religius, sopan santun, tanggung jawab, saling sayang teman, bekerja sama, dan menjaga kebersihan. Untuk yang kedua, itu kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu melalui pemutaran video, Bu. Jadi anak-anak ini kan biasanya senang nih dengan film-film gitu kan, Bu. Jadi saya akan memutarkan video tentang tokoh-tokoh atau karakter-karakter yang perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik, begitu Bu. Wah, luar biasa ya Bu Iis. Saya mendengarnya. Jadi yang akan Ibu Iis lakukan adalah membiasakan begitu ya, dan secara konsisten melakukan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Yang tadi sudah Bu Iis sampaikan. Salah satunya ada religius, jujur, sopan santun, tanggung jawab, menyayangi teman. Tadi yang saya dengar begitu ya Bu Iis. Iya, Tadi Bu. juga ada menghargai, bekerja sama, dan menjaga kebersihan di keyakinan kelasnya tadi ya Bu. Ya, ya Ibu. Nah kemudian yang kedua Bu Is, yang tadi Ibu sudah jabarkan itu mengatakan akan memutar video. Itu bagus Bu Is. Saya setuju dengan Bu Iis tentang macam-macam karakter supaya anak dapat mengetahui, membedakan mana yang baik dan mana yang tidak boleh dicontoh. Begitu ya Bu Iis ya. Ya, benar Bu, begitu. Nah, Bu Iis, selain rencana tersebut, kira-kira adakah strategi begitu yang lain untuk mencapai keinginan Bu Iis selain yang tadi yang menerapkan keyakinan kelas? Selain itu ada Ibu, insya Allah saya akan mencoba berkomunikasi Bu dan mengajak orang tua murid tersebut untuk bekerja sama dan melaksanakan kebiasaan yang baik sehingga kebiasaan itu bisa diterapkan juga di rumah dan di sekolah. Sehingga kita juga bisa bersama-sama orang tua saling memantau perkembangan dan kita juga bisa saling membantu untuk tumbuh kembang anak tersebut menjadi lebih baik, begitu Ibu. Baik, Bu. Saya setuju dengan Ibu. Nah, jadi rencana lain yang akan Ibu Iis lakukan ada berkomunikasi ya, Bu, dan mengajak orang tua bekerja sama dalam melaksanakan kebiasaan yang baik di sekolah maupun di rumah. Begitu ya, Bu Iis. Nah, Ya, Bu Iis, kira-kira kapan nih Bu Iis akan melaksanakan rencana tersebut, Bu Iis? Insya Allah saya coba secepatnya Bu. Mulai besok lah saya coba untuk pertama untuk membiasakan konsisten dulu Bu dalam meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama ya Bu ya. Insya Allah dengan keyakinan kelas anak tersebut juga menjadi biasa di kelas Bu. Dan saya juga akan membuat jadwal Bu, jadwal untuk pemutaran video yang mempunyai tokoh-tokoh karakter itu, dan juga saya akan membuat janji secepatnya untuk berkomunikasi dengan orang tua murid. Kira-kira insya Allah di minggu ini saya akan cepat-cepat untuk bertemu, bisa untuk saling sharing dan bekerja sama terkait perkembangan anak tersebut. Wah, mantap, luar biasa, langsung eksekusi ya Bu Is ya. Jadi tidak menunggu-nunggu waktu ya Bu Is, biar terlaksana Bu Is. Jadi Bu Is akan membiasakan melaksanakan keyakinan kelas, memutar video berisikan karakter-karakter tokoh dan berkomunikasi dengan wali murid terkait perkembangan murid. Dengan tujuan agar murid tersebut mendapatkan tuntunan yang tepat ya, begitu ya Bu Is ya. Ya, benar Bu. Oke, Bu Iis. Kalau boleh tanya nih, kira-kira siapakah yang dapat membantu Ibu untuk mendukung rencana Bu Iis ini?
Ya, tentunya yang mendukung saya adalah kepala sekolah, Bu ya, rekan-rekan guru dan orang tua murid yang insya Allah bisa mendukung saya. Luar biasa kolaborasinya ya Bu Is ya. Dari awal sampai akhir tadi saya menyimpulkan bahwa Bu Iis akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua murid untuk memenuhi harapan Bu Is, yaitu dapat mengubah anak-anak yang bermasalah tadi menjadi lebih baik lagi. Begitu ya Bu Is, sehingga pembelajaran di sekolah berjalan dengan baik dan sesuai harapan Bu Iis. Ya, betul Nah, Bu. iya Bu Is. Nah, sekarang setelah kita tadi bercerita-cerita tentang permasalahan Bu Iis, nah apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita sore hari ini, Bu? Ya, saya berterima kasih sekali kepada Bu Eka dalam percakapan ini. Saya dapat menemukan solusi, saya dapat menemukan langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan untuk mencapai apa yang akan saya harapkan. Terima kasih ya Bu Eka ya. Ya Bu, saya tunggu ya Bu ceritanya nanti. Ya, Ibu. Ya, saya pamit dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Sampai ketemu kembali, Bu. Ya, sampai ketemu. Sampai jumpa kembali, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iis. Alhamdulillah sore ini ya, Bu ya. Kayaknya masih Ya, semangat, Ibu ya. semangat Ibu, tetap semangat Ibu, walaupun banyak kerjaan Bu ya. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya Bu Iis? Alhamdulillah sehat, Bu. Insya Allah sehat. Amin. Ya, gimana, Bu? Kesibukannya di sekolah? Luar biasa kesibukannya Bu, apalagi saya ini ada pemilihan ketua OSIS, saya kan jadi pembina OSIS, jadi saya harus mempersiapkan semuanya untuk membimbing anak-anak OSIS untuk mempersiapkan pemilihan OSIS, ketua OSIS. Pokoknya luar biasa lah Bu sibuknya. Iya. Sibuk ya, Bu ya. Iya Bu. Hmm. Sebetulnya saya mau curhat sama Ibu tentang apa yang saya alami. Saya punya permasalahan, Bu. Oh ya, silakan. Bu Eka mau cerita apa? Kebetulan saya juga ada waktu kosong nih, Bu. Eh, Ngomong-ngomong, apa sih yang nanti akan Ibu harapkan di percakapan kita? yang saya harapkan dari percakapan ini, Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya cerita sama Ibu, mungkin saya akan mendapat gambaran apa yang akan saya lakukan. Memangnya ada masalah apa, Ibu Eka? Jadi begini Bu, saya kan ngajar di kelas 10, ada salah satu siswa yang sama sekali tidak mengerjakan tugas saya. Jadi saya bingung juga nih bagaimana saya harus menangani anak model seperti ini. Sudah berapa kali, Bu, anak tersebut tidak mengerjakan tugas Ibu? Sudah beberapa kali Bu, terutama akhir-akhir minggu ini tugas-tugas yang saya berikan sama sekali tidak dikerjakannya. Saya coba tanya kenapa tidak mengerjakan, tapi kalau saya tanya tetap saja dia tidak menjawab apapun. Kan kita tidak juga harus memaksa-memaksa gitu kan Bu. Ya, oh ya. Bu Eka sudah menanyakan Bu permasalahan ini kepada guru-guru yang lain. Apakah guru-guru yang lain juga mengalami hal yang sama seperti Bu Eka alami? Kebetulan belum Bu Iis, saya belum pernah menceritakan dengan guru yang lain apakah mengalami hal yang sama. Ya, terus apakah Bu Eka sudah memanggil anak tersebut, menanyakan alasannya, dan mengapa anak tersebut tidak mengerjakan tugasnya?
Ya, sejauh ini saya baru menanyakan di kelas, Bu. Saya belum coba memanggil anak itu secara pribadi. Saya hanya tanyakan pada waktu pembelajaran di kelas, apakah ada kendala atau kesulitan dengan tugas. Namun anak ini tetap saja tidak ada jawaban yang saya inginkan tentang alasannya kenapa tidak mengerjakan tugas. Oh, jadi anaknya ini udah diajak ngobrol, Bu ya, tapi masih belum bisa menemukan alasan kenapa anak tersebut belum biasa mengerjakan tugas-tugas dari Bu Eka. Iya, Bu Iis. Kira-kira Bu, nanti rencananya Bu Eka ini untuk bisa mengajak anak ini lebih terbuka lagi tuh nantinya gimana Ibu? Rencana saya, Bu, saya ingin bertanya dulu kepada guru-guru yang lain, mapel yang lain, apakah pelajaran yang lain juga sama anak tersebut tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Mungkin saya akan berusaha untuk mencari tahu itu, Bu. Oh iya ya. Apa kira-kira selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Selanjutnya saya akan berkomunikasi dengan wali kelasnya, Bu, karena saya berpikir wali kelas kan lebih tahu latar belakang anak ini sehingga tahu mungkin tahu permasalahan anak kenapa anak ini sering sekali tidak mengerjakan tugas dan saya berkolaborasi lah dengan wali kelas. Oh iya, kira-kira Bu Eka mau menemui wali kelasnya ini untuk berkoordinasi ini masalah anak tersebut. Iya, Bu, saya akan berkoordinasi dengan wali kelasnya. Ya, tapi tadi anaknya kan sudah ditanya ya Bu ya. Tapi belum mau cerita kenapa anak tersebut tidak mau mengerjakan tugas yang dari Bu Eka berikan sehingga nilainya banyak yang kosong ya Bu ya. Iya, Bu Iis, belum mau. Anak ini terbuka. Apa alasannya tidak mengerjakan tugas? Karena beberapa kali saya tanya, ya tetap saja jawabannya tidak istilahnya saya tidak menemukan jawaban yang saya inginkan gitu. Oh, oke oke Bu Eka. Kira-kira Bu Eka punya nggak cara lain agar anak ini mau terbuka, Bu, dan menceritakan alasan-alasannya mengapa dia tidak mengerjakan tugas dari Bu Eka? Saya punya rencana, Bu. Saya akan coba panggil anak ini secara pribadi atau empat mata. Mungkin ketika dipanggil empat mata, anak ini terbuka menyampaikan pendapat karena waktu itu saya sering nanyanya waktu di kelas. Saya takutnya anak ini menjawab alasannya takut malu dengan teman-temannya sehingga teman-temannya tahu kenapa anak ini tidak mengerjakan tugas. Nanti saya akan coba panggil secara pribadi dan saya tanyakan penyebab anak ini tidak mengerjakan tugas. Itu yang mau saya coba, Ibu. Oh ya, ya Bu Eka. Kapanlah Bu Eka akan memanggil anak tersebut ya Bu Eka? Secepatnya, Bu, lebih cepat, lebih baik. Mungkin 1 atau 2 hari inilah saya lihat kesibukan saya. Kalau memang ada waktu yang tepat, saya akan memanggil anak ini, Bu, untuk membicarakan permasalahan ini. Ya, terus nanti ketika anak tersebut sudah mengungkapkan alasannya ya Bu ya, kira-kira Ya. tindak lanjut dari Bu Eka untuk anak tersebut ini ke depannya gimana Ibu? Ya, ada beberapa hal yang saya pikirkan, Bu, untuk ketika anak ini menemui atau kendala nanti misalnya di lingkungan keluarga yang mengganggu sehingga dia salah satu tidak mengerjakan tugas. Saya akan sempat tugas jadi saya akan berkomunikasi dengan orang tua sehingga orang tua bisa memberikan dukungan atau support kepada anak ini atau bisa memantau perkembangan anak ini. Jadi dan atau ketika anak ini bermasalah di sekolah atau punya masalah baik dengan guru, dengan temannya, saya akan mencari akar permasalahannya dan berkolaborasi bersama guru BK, Ibu. Dan juga saya akan Oh. komunikasikan kepada wali kelasnya juga. Jadi yang akan Ibu libatkan siapa saja ya Bu ya dalam masalah anak tersebut?
Oke, Ibu, yang saya akan libatkan salah satunya secara pribadi mengajak pihak-pihak yang terkait. Salah satunya kalau di sekolah itu koordinasi dengan wali kelas terutama Ibu, baru nanti ke guru BK. Namun ketika permasalahannya berasal dari keluarga atau di lingkungan keluarga anak ini, berarti saya akan berkomunikasi kepada orang tuanya. Oke Bu, Bu Eka, mudah-mudahan dalam 1 atau 2 hari ke depan Bu Eka bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Bu Eka tersebut ya Bu Eka ya. Ya, terima kasih Bu Iis. Mudah-mudahan nanti apa yang saya usahakan, semoga anak ini berubah menjadi lebih baik lagi, bisa rajin, bisa mengerjakan tugas, dan nilainya bagus, tidak ada nilai yang kosong. Amin. Ya Bu, saya tunggu kabar baiknya Bu ya. Dan kita nanti ngobrol-ngobrol lagi untuk kedepannya ya Bu ya. Mungkin minggu depan Bu Eka bisa untuk membahas penyelesaian masalah anak ini dan dapat alasannya ya Bu Eka ya. Ya Bu, mudah-mudahan minggu depan sudah ada jawabannya ya Bu Is, dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi tentang permasalahan ini. Ya, sama-sama Bu Eka. Kita sama-sama saling sharing ya Bu ya untuk permasalahan anak-anak di kelas kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu untuk pembelajaran di kelas juga ya Bu ya. Ya Bu, amin, amin, amin. Oke Bu Eka, sampai ketemu lagi minggu depan ya Bu Eka ya. Sukses terus Bu Eka, semangat. Semangat Bu Iis. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eka. Oke, dah.